Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuyana SPDSD, Guru SD Negeri 2 Semangkung, Kecamatan Bejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini saya akan melakukan aksi nyata topik 2, kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Ibu dan Bapak guru hebat, pada topik 2 ini ada 2 modul yang harus kita pelajari, yaitu modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan, modul 2 pembelajaran versi kurikulum merdeka. Pada modul 1 makna kurikulum dalam pendidikan, kita akan mempelajari apa itu kurikulum, mengapa kurikulum perlu diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi, dan kurikulum dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak guru hebat, apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Secara umum, komponen kurikulum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi, dan yang ketiga, panduan asesmen. Komponen itu dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid, mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut. Dengan begitu, sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Lalu, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum adalah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Maka, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid-murid kita yang beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama harus menjadi pijakan awal dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum dapat digunakan sesuai dengan konteks di mana satuan pendidikan itu berada. Sesuai peran kita sebagai ujung tombak implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Disinilah peran kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan. Ibu dan Bapak guru hebat, mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Jika kita mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada pepatah yang mengatakan, butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak.
Pepatah ini menyiratkan perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Merekalah yang disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Caranya adalah dengan merancang KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Karena bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya kita akan mempelajari kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu yang pertama berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada modul 2, pembelajaran versi kurikulum merdeka, kita akan mempelajari prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, dan struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Ada 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak guru hebat, capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat 2 hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan per tahun. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya mari kita pahami sekilas tentang profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila, diperlukan kerjasama dari seluruh komponen satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila dijabarkan melalui 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. Dan 6. Berkebinekaan global. Keenam dimensi ini harus dibangun terus-menerus secara konsisten sejak fase fondasi di PAUD sampai dengan fase akhir atau setelah lulus SMA atau SMK. Selanjutnya kita belajar tentang struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan melalui kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memuat program yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta program penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimanakah pelaksanaannya pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama pada struktur pembelajaran kali ini? Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, intrakurikuler. Intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikan. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang SD, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret, sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib.
Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 11. Pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok pelajaran vokasi dan prakarya yang berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Pada sekolah luar biasa atau SLB, penggunaan capaian pembelajaran akan berbeda-beda karena bergantung pada hasil analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Yang kedua, ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Ibu dan Bapak guru hebat, selanjutnya mari kita bahas tentang pembelajaran proyek. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui tema yang sudah ditetapkan, yaitu gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terikat dengan mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru hebat, demikianlah paparan topik 2 kurikulum merdeka. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.